Halo, kembali lagi bersama saya Roberto Simbulun. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kewirausahaan. Sebelum saya memulai video saya ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Roberto Simbulun. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Sejarah kelas A Stambul 2019. Nah, kawan-kawan, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Nah, untuk memulai videonya, mungkin saya akan membuka PPT-nya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah konsep dasar kewirausahaan. Di sini ada 13 poin penting yang ingin saya bahas kepada teman-teman. Nah, yang pertama adalah pengertian kewirausahaan. Kewirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dan mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi artinya di sini adalah berusaha itu adalah seseorang yang mempunyai kemampuan ataupun bakat untuk melihat kesempatan bisnis. Jadi teman-teman yang biasanya gitu ada gitu teman-teman kita yang memang suka gitu berbisnis. Nah, mungkin mulai dari hal-hal yang kecil seperti berjualan ataupun hal-hal yang lain gitu. Itulah contoh dari orang yang mempunyai minat dalam berusaha ini. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama mampu mengambil keputusan dan bertindak secara tepat. Nah, artinya di sini seorang pengusaha itu akan mampu dan tidak segan-segan untuk mengambil tindakan gitu untuk menjalankan bisnisnya. Namun dalam pembuatan tersebut, seorang pengusaha harus cepat dan tepat dalam menentukan apa yang ingin ditindakinya. Lalu yang kedua adalah kreatif, inovatif, dan pelaporan. Pastinya yang ketiga ini memang harus dimiliki oleh wirausaha gitu. Yang ke poin ketiga, berorientasi pada PDCA, yaitu plan, do, check, and action. Plan yaitu rencanakan, do yaitu lakukan, check adalah memeriksa, dan action adalah melakukan ataupun eksekusi. Lalu ada poin-poinnya yaitu NATO dengan DGH goals contract. Lalu yang keempat, ada 3 variabel penting dalam diri wirausaha. Nah, yang pertama adalah mampu menggunakan pengaruh secara baik. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Lalu yang ketiga adalah menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Itulah 3 poin penting dalam diri wirausaha yang harus dimiliki oleh calon-calon pengusaha gitu. Lalu yang keempat adalah tipe-tipe wirausaha. Yang di sini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah wirausaha rutin. Lalu yang kedua adalah wirausaha arbitrage. Adalah mereka yang mampu mengambil keputusan pada 2 kondisi yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah wirausaha inovatif. Ini maksudnya adalah orang yang mampu mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor, tidak stagnan sehingga usaha daun. Ini istilahnya adalah mengembangkan ide-ide yang baru gitu, tidak monoton pada ide-ide lama yang dilakukan, tetapi selalu melakukan pengembangan. Itulah. Lalu di sini selanjutnya adalah 6 watak wirausaha. Yang pertama adalah mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Nah, ini sangat penting gitu, karena jika kita mengambil tindakan ataupun membeli gitu ataupun melakukan tindakan untuk meningkatkan aset kita, pastinya kita harus mempunyai kepercayaan diri yang kuat supaya bisa melakukan itu. Lalu yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, ini artinya adalah selalu mengevaluasi apa saja tugas dan juga hasilnya. Yang ketiga adalah mampu mengambil risiko. Ini berkaitan dengan poin ke-1, di mana jika kita mempunyai kepercayaan diri yang kuat, kita mampu mengambil risiko. Jadi setiap pengusaha itu harus mampu mengambil risiko, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan perusahaan mereka gitu.
Lalu yang keempat adalah mempunyai jiwa kepemimpinan. Pastinya setiap pengusaha harus mempunyai jiwa kepemimpinan untuk memimpin anggota-anggotanya. Lalu yang kelima adalah inovatif, kreatif, dan ulet. Inovatif artinya mengembangkan ide-ide yang baru ataupun gagasan yang baru. Kreatif adalah eh, mengembangkan, ini juga termasuk inovatif kreatif, mengembangkan ide-ide gitu. Dan ulet artinya eh, harus sungguh-sungguh gitu. Lalu yang keenam adalah berorientasi ke depan. Ini artinya mempunyai tujuan ataupun visi yang jelas. Itulah nama wirausaha. Lalu selanjutnya adalah sikap-sikap wirausahawan. Yang pertama adalah berani mengambil risiko. Nah, ini sudah dibahas tadi dari inovatif, mempunyai visi sudah. Lanjutannya adalah aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat. Pas. Lalu memiliki konsep dan skill berpikir yang positif. Nah, itulah juga termasuk dalam eh, sikap-sikap seorang wirausaha. Nah, di sini ada keuntungan menjadi wirausahawan. Yang pertama adalah dapat mengontrol usaha secara mandiri. Pastinya jika kita mempunyai perusahaan, yang mengontrol usaha kita adalah kita gitu. Jadi tidak ada tekanan dari aspek-aspek manapun, kita sepenuhnya berkuasa atas usaha kita. Lalu yang kedua adalah mampu mengembangkan potensi secara penuh. Nah, ini juga sangat apa ya, sangat sangat pas gitu untuk keuntungannya. Soalnya jika kita mempunyai usaha ataupun usaha yang kita lakukan secara mandiri, pastinya kita akan mengembangkan potensi secara penuh tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain gitu. Karena untungnya juga untuk kita, gitu kan. Lalu yang ketiga adalah memperoleh keuntungan sesuai keinginan. Nah, jika kita melakukan usaha di usaha kita, pastinya apa yang kita lakukan akan mendapat keuntungan, bahkan bisa melebihi keuntungan yang kita inginkan. Lalu adalah yang selanjutnya membuka lapangan kerja untuk orang lain. Nah, ini adalah salah satu poin penting ataupun poin yang mulia gitu, mulia bagi wirausahawan ini. Nah, jadi jika kita mempunyai usaha, pastinya jika kita memiliki teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang belum mempunyai pekerjaan, pastinya kita akan memasukkannya ataupun mempekerjakannya dalam usaha yang kita buat ini. Dan dengan itu pastinya teman-teman atau saudara kita terbantu gitu. Nah, ini hambatannya. Pastinya dalam setiap aspek-aspek yang ada di kehidupan ini, kita pasti mempunyai hambatan gitu. Hambatan dalam diri kita, hambatan dalam lingkungan kita, ataupun hambatan-hambatan lain. Jadi di sini ada hambatan menjadi berusaha. Pertama adalah persepsi ataupun pikiran kita, yang dimana seringkali di pikiran kita ini membatasi kemampuan kita sendiri gitu. Adalah yang bilang terlalu tua ataupun terlalu muda, bingung mau buat tempat usaha apa, tidak punya modal dan lain-lain, tidak ada pengalaman juga termasuk. Nah, yang kedua adalah kreativitas, emosi, takut risiko. Ini adalah eh, apa ya, hal yang sangat lazim gitu jika kita sedang memulai usaha. Yang pertama adalah takut risiko, dimana kita sebelum memulai kita sudah takut. Nah, jadi dalam pelaksanaannya pun kita selalu takut dan tidak sesuai dengan keinginan kita gitu, supaya sehingga hasil yang kita lakukan itu tidak maksimal. Lalu lingkungan, punya dukungan, ini adalah itu juga kurangnya dukungan dari orang sekitar mungkin ataupun orang tua yang tidak mendukung gitu, sehingga kita menjadi tidak semangat ataupun menjadi hambatan bagi kita. Lalu yang ketiga adalah budaya yang menghambat. Budaya yang menghambat ini sebenarnya ini apa ya, bukan diwajibkan untuk semua budaya gitu, maksudnya hanya budaya-budaya yang tertentu gitu mungkin yang bisa menghambat. Lalu intelektual adalah tidak berpikir